Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita kembali beribadah di dalam Tuhan. Biarlah hati kita tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Terpujilah namamu Bapa, Bapa yang ada di kerajaan surga. Hari ini adalah hari Sabat, 1 minggu sudah kami lalui. Kami tiba saatnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Meskipun Tuhan ibadah kami saat ini hanya lewat online, memang kami tidak bertatapan muka satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur Engkau yang selalu peliharakan kami. Saat ini biarlah kami satu hati memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami saat ini baik lewat pujian, mungkin juga kami nanti akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apapun itu Tuhan, firman menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan melayani kami, baik juga anak-anak yang memainkan musik. Biarlah Tuhan kami dipersatukan satu dengan yang lain, supaya ibadah kami berkenan di hadapan Engkau. Segala puji, hormat, dan syukurku hanya bagi-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang selalu peliharakan kami, baik anak-anak muda, kami sebagai jemaat umum, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, supaya berkat ibadah kami menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Tuhan, terlebih untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, memang kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu, tapi kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Engkau yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Segala puji, hormat, dan syukurku hanya bagi Engkau Bapa. Kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tidak ada Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Engkau Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Engkau yang akan pakai kami, karena sesungguhnya Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong Tuhan dan akan membawa kami ke dalam setiap kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu Tuhanku yang akan dapat kami pahami, kami lihat keajaiban dan pekerjaan firman-Mu dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan di hati kami masing-masing. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan, kita masih tetap ibadah di rumah, tapi biarlah dengan rasa sukacita dan hormat akan Tuhan. Karena walaupun di rumah, walaupun online, kita masih bisa beribadah. Tempat dan semua tidak menjadi masalah, tapi yang penting adalah hati. Karena hari ini firman Tuhan mengajari kita untuk percaya kepadanya dengan segenap hati. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita akan membaca ayatnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Walaupun di rumah baca saja bersama-sama supaya enak, supaya nggak ngantuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di hari-hari seperti ini, apa sih? Rasanya gimana? Pandemi ini belum selesai. Kita udah tahun setengah kayaknya Tapi kita tidak tahu kapan mau selesai. Tapi biarlah hari ini pelajaran yang sudah dapat beberapa minggu ini itu simpanlah dalam hati dan bersungguh-sungguhlah Percaya dengan segenap hati itu seperti apa? Dalam keadaan seperti ini, dalam suasana seperti ini, bisakah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Apakah itu segenap hati? Percaya bahwa seperti pujian tadi semua, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Dia segalanya, perlindungan, perisai, segalanya pokoknya. Tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah segalanya, tidak ada yang lain, berarti kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala hidup kita, persoalan hidup kita, perjalanan hidup kita. Itulah percaya segenap hati. Tidak percaya hanya saya percaya kalau Tuhan jawab doa saya. Saya percaya kalau Tuhan berkati usaha saya. Dan banyak lagi. Ada doa-doa seperti itu dari anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau memang Tuhan itu ada, tapi ada tapinya. Itu bukan percaya segenap hati. Percaya segenap hati adalah selalu patuh atau taat kepada firman Allah. Apapun yang terjadi. Apapun. Bagaimana hari-hari ini, saya tidak tahu banyak tentang keadaan di luar karena memang nggak pernah keluar cuma lewat TV. Di Amerika sekarang di masa pandemi ini
61% dari rakyat Amerika kesepian. Jadi ada penyakit, saya tidak tahu penyakitnya apa, tapi mereka semua kesepian. Ya, bayangin kalau udah kesepian. Bagaimana? Saya tidak tahu orang kesepian kayak gimana ya. Tapi itulah. Dan di sini kemarin waktu Bapak Presiden kita Pak Jokowi bilang PPKM ini darurat, ini diperpanjang. Artinya ibu-ibu pedagang-pedagang marah. Di mana itu? Dia bawa dagangannya, dia lempar semua di depan rumah bupati. Ada ikan, ada sayur, ada kalau kata orang Sunda mah balatak ya saudara, di halaman rumah bupati. Marah. Ini suasana di luar sana. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya kesepian, nggak boleh keluar rumah, cuman duaan ya sama si ya kalau hari Minggu ada anak-anak cucu semua datang. Tapi kalau hari biasa dari Senin duaan aja, dan dua-duanya udah tua ya. Kita tidak punya banyak kesibukan, tapi apakah pertanyaannya? Kesepian. Itu pertanyaan. Apakah merasa jenuh? Orang-orang muda katanya yang biasa nongkrong, saya nggak tahu di mana nongkrong, sekarang nggak bisa nongkrong, dan banyak lagi. Tapi kalau kita percaya dengan segenap hati, apapun yang kita alami, bahkan ada jemaat-jemaat, bahkan keluarga kami sendiri, anak sakit, kena COVID lagi. Beberapa jemaat ada ya yang kena COVID, mereka baru pada sembuh. Dan jemaat yang sudah pergi juga kemarin WA, tante bantu doa kalau mereka sakit. Pasti ada yang WA sama saya, telepon dari Jakarta, tante bantu doa saya kena COVID. Apa yang bisa saya perbuat? Hanya beri penghiburan, firman Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Hanya itu saja, ya. Saya memberi apa-apa. Saya bilang tante sih nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya memberi penghiburan ayat. Kalian saja berdoa dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan puji Tuhan, beberapa mereka sudah sembuh. Dan mereka berkata, terima kasih. Saya bilang, bukan doa saya, tetapi iman kamulah yang membuat kamu sembuh. Saya hanya membantu. Saya hanya 2 orang sepakat. Kalau dia rendah hati, maka sembuh. Puji Tuhan. Sakit, bahkan rugi, bahkan dagang mungkin sekarang itu gimana. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah bekerja bersama-sama dalam segala masalah. Bahwa Tuhan mengizinkan pandemi ini berlaku. Karena tadi pujian berkata, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa setiap lutut mau bertelut. Itu yang Tuhan inginkan. Dan terpujilah nama Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang beragama lain, saya tidak akan sebut namanya. Ya, karena ini akan didengar dan dibaca. Ada di YouTube. Tapi mereka bertemu Yesus. Yesus datang dalam penglihatan. Bahkan ada satu bapak yang sampai di penjara karena dia terima Yesus. Puji Tuhan. Ada banyak sekali membuat hati ini gembira. Ya. Kalau saya sudah tua, saya belajar membaca walaupun hanya dari YouTube. Tapi di sana ada banyak berita dunia bahwa orang-orang yang tidak menyembah dulu Tuhan Yesus sekarang datang percaya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan mau, dan Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi saksi. Ya, puji Tuhan. Mazmur 37. Enggak ada ya, Mazmur. Ya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, tidak ditulis di sini. Biar aja enggak apa-apa.
kelewat mungkin tadi ya itu. Saudara di rumah buka aja Alkitabnya ya kalau nggak ada di sini. Mazmur 37 ayat 5 berkata seperti ini. Ayat 5 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Seperti itu. Itulah. Percaya sajalah. Jangan, aduh saya kena COVID, kenapa ya? Bukan soal masalah dosa. Tapi kalau memang tahu itu lebih baik. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus celaka? Kenapa saya harus rugi? Itu lebih baik. Tapi yang penting percaya saja bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita itu baik. Jangan kita menjadi marah, kesal, dan lalu, nah ini, ya, kalau kita percaya kepada segenap hati bahwa dalam segala hal dia dapat diandalkan. Puji Tuhan, di Alkitab ada contoh seperti tadi. Percaya saja. Dengan seluruh hati hidup kita, serahkan saja hidup kita, perjalanan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Semuanya serahkan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Ada 3 nama biasa terkenal dengan anak-anak sekolah minggu sering menyanyikan pujian ini ya. Sadrah, Mesak, Abednego atau SMA. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 begini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini percaya dengan segenap hati. Kadang nggak dengar suara Tuhan berkata begini, jangan takut, kamu mau dimasukin ke dalam api yang dipanaskan 7 kali. Jangan takut. Enggak. Sadrak, Mesak, Abednego nggak dengar apa-apa. Nggak mau menyembah patung, masukin aja ke api, kata Raja Nebukadnezar. Mereka bilang kan ya kalau Tuhan, saudara bisa baca ceritanya ya dengan teliti. Kalau Tuhan mau nolong ya ditolonglah, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Tapi tetap aja nggak mau melanggar firman Tuhan. Nggak mau, mereka harus menyembah patung. Dan apa yang terjadi? Di dalam api ada Tuhan Yesus yang menolong. Tidak ada selembar rambut pun yang kebakar. Serahkan saja dirimu. Maka Tuhan nggak bertindaknya selagi belum dimasukin ke dalam api. Bukan, Tuhan nggak seperti itu. Bukan lalu apinya dipademin, enggak. Itu mah enggak hebat ya. Tapi ini mah bayangin di dalam api yang berkobar-kobar, yang lain mah kena api itu mati. Ini mah enggak ada baju, semuanya keluar. Luar biasa. Itulah Allah kita. Tidak ada ya. Itulah contoh. Bisakah kita di hari-hari yang seperti ini rela saja? Ya kalau memang harus. Mungkin ada hal-hal yang kita dapat ketika kita sakit, ketika kita kesusahan, ketika kita dirampok. Ya, ada hal-hal yang kita pelajari. Apakah itu dosa, apakah itu ujian, apakah itu apa saja yang Tuhan mau. Gak usah malu. Ya, seperti itu. Karena sekarang kalau orang COVID itu pasti gak enak katanya ngomongnya. Saya bilang sama ini jemaat yang sudah tidak di sini ya, saya bilang gak usah lah, gak apa-apa. Keluarga saya juga ada kok, gak apa-apa. Saya tahu bagaimana rasanya. Ketika dia berbicara bahwa anak cucunya kena, saya aduh tante udah kayak apa katanya. Gak apa-apa.
pasti Tuhan juga. Berdoa aja terus. Ya, lalu di Tuhan. Seperti itu. Itulah percaya. Maka Tuhan akan bertindak di dalam segala keadaan. Pasti Tuhan itu tidak sekedar. Ini membuat Raja Nebukadnezar menjadi memuji Allah. Saya tidak tahu selanjutnya nanti kisah-kisah Nebukadnezar memang ya. Apakah selanjutnya sesudah nanti dia ada banyak ceritanya, percayakah dia kepada Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi hari itu dia memuji Allah, Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga kita. Kita ingin orang-orang memuji Yesus Tuhan kita lewat hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat contoh yang lain. Ini di dalam Korintus ada ayat berkata begini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup di sekarang ini, ya, menjadi contoh, kata Rasul Paulus. Apakah itu? Ibrani berkata begini, Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kalau dibilang tidak percaya, ini cerita bangsa Israel. Ketika di Mesir mereka berseru, oh, Tuhan Allah tolong kami. Mereka lagi ditindas, dijadikan budak, udah gak tahan. Lalu Tuhan mengirim Musa, lalu mereka keluar. Mereka melihat tulah yang 10 kali itu, anak bungsu, berkat yang hebat dikasih, emas perak semua dari ketika mereka diusir dari Mesir. Mereka melihat laut kosong terbelah, semuanya mereka lihat, percaya, nyanyi, gembira. Ya Tuhan memang hidup. Mereka bilang begitu. Tapi di tengah perjalanan, gak ada air minum aja ngamuk, komel, pengen daging. Udah dikasih daging, udah dikasih minum, daging sampai muntah-muntah untuk makan burung puyuh. Tapi tetap aja, ya, tetap aja. Apakah itu percaya dengan segenap hati? Ya enggak lah. Percayanya kalau dikasih makanan, dikasih, ya lah kayak jalan di laut kering, wah, lihat tulah semua mereka selamat, ya. Kita maunya gitu ya. Gak kena COVID. Ini beda, ini bukan seperti yang di Alkitab bangsa Israel di Gosen, ya. Atau kita memang nggak lagi di Gosen, siapa tahu, ya kita nggak tahu. Tapi ini beda. Lalu Tuhan bilang apa? Seperti itu. Mereka sendiri yang mau. Jadi harusnya sebentar udah nyampe, kudu 40 tahun. Atau itu perjalanan sampai di sana Sinai, kemudian tambah lagi berapa, 39 tahun, 40, akhirnya semuanya di padang gurun 40 tahun jalan. Padahal ada ajaib, sepatu nggak rusak, baju nggak sobek. Bayangin, aduh, makan kenyang tiap hari, ada roti itu mana, tapi aduh, itu orang bandelnya. Seperti kamu ngomong, disuruh perang masuk ke negeri nggak mau, katanya di sana semua orangnya raksasa apa kek, cuma ada 2 orang dari 600.000 laki-laki saja, perempuan tidak dihitung, hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua yang selamat masuk di Kanaan. Luar biasa. Berapakah di antara orang percaya hari ini yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Tidak marah biarpun apa saja yang dialaminya. Ya. Karena biasanya orang Kristen maunya diberkati. Aku diberkati, guys, buat nyanyiin di sini ya. Baik pagi, siang, malam aku diberkati. Gak mau, susah. Ini Israel, contoh buat kita, kata Tuhan.
Jangan sampai kita seperti mereka. Ya, Tuhan menolong kita. Jangan sampai seperti itu. Tuhan berkata itu. Lalu tadi dikatakan jangan memakai pengertian kita sendiri. Jangan menurut saya mah ini lebih baik. Baca ayat juga jangan seenaknya nafsirin salah. Apalagi sekarang ya banyak, ya saya nggak tahu sih pendetanya siapa-siapa, tapi saya pernah dengar pendeta-pendeta yang khotbahnya ngaco deh ya. Terus ada juga yang ngasih tahu bahwa jangan divaksin karena divaksin itu ada apa namanya? Apa sih? Iya, chip. Di mana ada chip divaksin ya. Jadi kita yang udah divaksin ketahuan katanya nanti atau antikris. Aduh. Dan ada banyak firman-firman Tuhan yang kelihatannya enak banget. Ya. Ada dulu yang bawa firman bahkan jemaat Tuhan nanya, nggak usah ngasih milik Tuhan, nggak usah ngasih persembahan ke gereja, nggak usah apa juga. Yang penting urus orang tua. Itu lebih penting. Kasih makan tetangga, apalagi sekarang. Gereja mah nggak usah diurusin. Pendeta-pendetanya nipu katanya. Seperti itu. Saya bilang kepada jemaat, kalau dengerin apa-apa baca Alkitabnya dengan benar. Baca dengan teliti kalau baca. Kalau kita membaca dengan teliti, kita akan mengerti. Ya, kalau saya baca Raja Daud, Tuhan bilang dia sangat berkenan menjadi contoh bagi seluruh raja-raja sepanjang kisah raja-raja. Tuhan selalu bilang seperti hambaku Daud, seperti hambaku Daud. Padahal Daud gak sempurna, dia jatuh dalam dosa ketika jatuh cinta sama Batseba, dia membunuh Uria. Tetapi di sana Daud harus menerima upah. Setiap apa yang diperbuat salah ada upah. Artinya kesusahan. 20 tahun Daud harus menerima hukuman karena perbuatannya. Tidak semena-mena Tuhan itu. Tuhan itu adil, baik. Tapi Daud itu sangat taat. Memang dia ada dosa. Tapi dia mengakui dosanya dan dia menerima apa? Ada banyak hal yang tidak baik dari Daud. Kalau kalian baca kisahnya, perlahan-lahan. Kenapa Absalom berontak, kenapa Adonia seperti itu, semua ada. Jadi kalau baca Alkitab itu lihat dan jadikanlah pelajaran dalam hidup kita. Sebagai keluarga-keluarga itu penting. Jangan menurut sendiri, apalagi ngedengar yang enak-enak, apalagi ada khotbah yang gimana, udah ikutin aja. Banyak kan beberapa jemaat seperti itu. Apalagi yang menyenangkan. Itu pakai pengertian sendiri. Kan bilang nggak usah, kita ini punya Roh Kudus. Saya langsung aja ya sederhana. Di dalam Yohanes dikatakan seperti ini. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita minta tolong Roh Kudus menolong kita. Ya, saya nggak pernah baca sekali firman Tuhan tuh, baca dengan teliti, berulang-ulang pelajari perjalanan hidup seseorang itu, siapapun itu, pelajari dengan baik-baik. Ada masa Abednego nggak ada ceritanya, tetapi di sana kita lihat bagaimana mereka begitu dengan segala hati mengandalkan Tuhan. Israel melihat, ada masa nggak melihat apa-apa, tapi bayangkan Israel melihat. Bagaimana dengan kita? Ya, iman itu bukan udah melihat. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu percaya dengan apa yang belum kita lihat, belum kita terima. Kita bukan percaya karena kita udah lihat, tidak. Kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi kita percaya bahwa Dia memang
Kita percaya dia bangkit, kita percaya dia naik ke surga, dan satu hari dia akan kembali. Kita tidak tahu. Nah, walaupun sekarang ada banyak, karena mereka dari agama lain, Tuhan menampakkan diri. Beberapa kesaksian Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena itu memang perlu. Tapi buat kita tidak usah melihat apa-apa. Kita percaya saja, dan Tuhan berkata apa? Dia akan bertindak. Seperti itu. Roh Kudus akan menolong. Seringkali Roh Kudus menolong kita. Ya, seperti hari ini saya tidak seperti biasanya, siapa yang biasanya nulis ayat-ayat. Tapi hari ini saya tergerak untuk saya tulis aja di WA, kirim sama cucu saya. Ya, saya tidak tahu kenapa itu, tapi kemudian ada jawaban di Tuhan. Ya, seperti itu. Saya nggak ngerti kadang doa untuk ini. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kemudian nanti baru kita tahu. Ya, kita tidak selalu tahu, tapi pasti Tuhan itu tidak pernah tidak memberitahukan apa. Jadi, mintalah tolong, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan semau gue sendiri hidup ini. Itu saja nasihat saya sebagai seorang ibu, ya, atau sebagai ibu gembala saudara. Apalagi kita nggak pernah ketemu, saya juga tidak bisa, ada keluarga yang karena COVID saya tidak bisa nengok, ya, seperti itu. Saya hanya bisa dari jauh berdoa. Apa? Tuhanlah menolong seperti, biar saudara percaya saja. Percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan kita. Minta dia memimpin kita tiap-tiap hari dalam perjalanan kita. Amsal 3 ayat 7 ayat 8 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Tuhan itu ngasih tahu, ngasih perintah, kalau menurut saya firman Tuhan, ya, seperti kepada bangsa Israel. Taat, kata Tuhan, sok nurut, gini. Nanti aku bawa kamu ke negeri yang subur, makmur. Kamu nggak usah capek, ini semua janji Tuhan ada itu di bilangan. Ya, itu dia akan menjadi Tuhan. Tapi janji itu bukan cuma janji, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, jangan menganggap dirimu bijak. Jangan merasa diri itu pintar, bijaksana, udah lebih ngerti dari Tuhan. Tapi kata Tuhan, takutlah akan Tuhan, hormati Tuhan, patuhi firman-Nya, maka Tuhan akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang. Ada perintah, ada janji. Itulah Tuhan. Allah itu adil, nggak pernah dia janji menghukum atau gimana tanpa ada sebab. Pasti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada sebabnya, ada janjinya, ya. Dan Israel kan gagal. Janji Tuhan tidak diterima oleh mereka yang mati di padang gurun. Tapi yang lain yang selamat, terutama Yosua dan Kaleb, menerima janji itu, menikmati janji itu. Bahkan Musa sendiri tidak menikmati, karena dia juga melanggar hanya satu kali. Iya, Allah itu adil, luar biasa. Puji Tuhan. Lalu ada kata begini lagi di Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seperti itu. Tapi di sini bukan Tuhan kasih damai sejahtera, lalu udah harus berdoa dengan penuh ucapan syukur. Bisa nggak? Bersyukur tiap hari, bersyukur, tapi bukan bersyukur cuma di mulut. Bukan, benar-benar bersyukur. Yeremia 29 ayat berapa itu 7. Berdoa untuk daerah sekitar di mana engkau tinggal. Saya tinggal di Cigareleng, di Pasawahan 2. Di sini lingkungan saya mohon daerah ini sejahtera.
Saya harus doakan, tetangga semua harus didoakan. Semua. Kalau nggak hafal nama-nama mereka semua, tapi seberapa saya hafal, saya doakan satu persatu. Nggak tahu mereka jahat, nggak tahu mereka baik, nggak tahu mereka gimana. Pokoknya saya doakan supaya sejahtera, supaya nama Yesus dikenal oleh mereka, supaya mereka diselamatkan. Itu tugas kita. Karena itu juga firman Allah. Berdoa, bersyukur, jangan marah dengan suasana, dengan keadaan lingkungan apa ajalah, nggak usah. Berterima kasih saja kepada Tuhan. Kalau kita boleh dimiliki dan memiliki Yesus, itu saja. Ya, dengan segenap hati, percaya saja bahwa Tuhan mah nggak akan berbuat yang jahat, nggak akan, nggak pernah. Ya. Seperti itu, maka Tuhan akan bilang, Tuhan akan memelihara kita melampaui. Nah mungkinlah di zaman seperti ini kita punya damai sejahtera, tapi itulah firman Tuhan. Setiap janji akan digenapi kalau kita patuh. Taat saja. Saya kayaknya kalau ngomong, si tante taat-taat Pak. Iya, saya cuma bisa patuh, taat. Di Brunei, tapi saya nggak tahu benar atau salah. Ini kan berita. Di Brunei tidak ada COVID. Mengapa? Sebab di sana mereka semua patuh kepada raja yang memerintah. Disuruh pakai masker, disuruh jaga jarak, disuruh apa aja nurut, nggak pernah ngebantah. Amin. Raja yang nyuruh. Dan Brunei bersih ketika mulai lockdown sampai hari ini mereka patuh nurut aja. Di sini mah aduh, nggak boleh kerumunan, nggak boleh Idul Adha, ayo ngariung ngumpul lagi bagi kurban, apa aja semua, nggak tahu, susah banget, mana bisa melonjak terus. Sebab itu kita perlu berdoa benar-benar, ya. Itu berita-berita. Memang ada negara-negara kecil yang sepi, nggak ada tamu datang, nggak ada apa, terpencil, mereka tidak kena COVID. Saya lupa ada negara-negara yang aneh-aneh namanya, itu tidak kena COVID. Iya, Brunei dekat kita, tapi lihat, kenapa? Karena patuh. Saya akan mengatakannya, saya akan beri dulu gambar, ini adalah hanya untuk meneguhkan iman saudara. Anak-anak, terutama Pak Jo kemarin, menceritakan banyak bukan? Penyakit ini, penyakit menular, wabah, sudah terjadi dari zaman dulu. Cuman, dulu nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada ini apa nih, namanya alat-alat yang canggih ini, handphone, apalagi nggak ada. Kayak sekarang dari ujung sana anakku di Kanada langsung cuman berapa menit bisa ngobrol, nggak ada. Tapi wabah itu, kolera, malaria, semua, dan nggak ada yang tahu di mana Ebola semua terjadinya. Tapi saya pernah waktu itu oleh kemurahan Tuhan lah ya, saya pergi, saya bukan bermegah diri, tidak, ini hanya sebuah foto bahwa di Perancis pada tahun 1800 sekian ada wabah, saya lupa wabahnya apa, dulu mah ada wabah pes yang dibawa oleh tikus, ya, kolera itu dahsyat loh, luar biasa, sehingga tulang-tulangnya, ini ada gambar, itu tulang orang, tulang tangan, tulang kaki, tulang semua tulang, dan di atasnya kepala apa? Di atasnya ditaruh kepala. Itu di bawah gua, di Katampak namanya di Paris, di bawah gua. Turunnya saya salah suka hitung ya tangganya. Ada kalau nggak salah ada 40 tangganya ke bawah, di bawah tanah, panjang sekali, lalu suasananya dikasih remang-remang supaya takut. Semua tulang, karena pada waktu wabah tidak kayak sekarang dikubur satu-satu, dikubur semua, dimasukin dalam tanah, dikubur bareng, entah berapa ratus, entah berapa, semua dikuburnya.
Dan kemudian beberapa tahun tulang-tulang mereka digali dan sekarang menjadi tontonan. Kalau ke Paris saudara boleh ke sana, ke Katampak namanya. Ya, bisa kita lihat. Ya bayar. Jadi orang-orang yang wisatawan dia pergi boleh kalau senang. Saya bilang, mama kan senang sejarah, bisa dibawa ke sana. Ada berapa banyak sekali. Saya tahu pokoknya panjang banget. Tumpukan tulang, semua tulang. Itu Bapak. Saya hanya ingin meneguhkan, kita saling meneguhkan. Itu terjadinya tahun sekian. Kebetulan saja di sana dikumpulin. Jadi mayat itu tidak satu-satu dikubur, enggak, masukin aja semua. Dan kemudian entah tahun berapa tulangnya. Saya pergi ke sana tahun 2000 lebih ya. Seperti itu. Jadi wabah ini bukan, tapi sekarang memang luar biasa. Mengapa? Karena kita sudah, teknologi sudah canggih. Secanggih itu Tuhan bilang, Daniel, pengetahuan akan begitu luar biasa seperti air, laut, dan ujungnya bumi. Sekarang waktu. Ya, waktu dulu di Kalimantan malaria luar biasa. Tahun berapa saya waktu itu baru nikah, berapa lama di sini? 1960-an ya. Kolera di sini Cigerel. Belum ada vaksin. Ya. Sebab itu ini akan terus seperti kata Jonathan. Ini memang sudah terjadi. Sedikit saja saya ingin meneguhkan agar iman saudara semua jemaat semakin teguh. Bahwa semua diizinkan Tuhan baik adanya. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, ini adalah nasihat dari seorang raja kepada anaknya, Daud kepada Salomo. Dan saya juga memberikan ini nasihat untuk saudara ya. Semua kita, bukan untuk saya, untuk saya sendiri. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanmu, dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, seperti itu. Ini janji, tapi Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan menepati janjinya, anaknya jadi raja, cucu-cucu, tapi Salomo tidak patuh. Dan baca saja sendiri ceritanya. Baca dengan baik-baik supaya kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus tidak ada yang lain. Percaya sajalah. Dan sekarang sedang digenapi. Bersyukur sajalah karena ini firman Tuhan yang terus-menerus sedang digenapi di dalam dunia ini ya. Supaya saudara nanti akan mendengar banyak sekali. Saya nggak tahu benar atau nggak, ada sih videonya, ribuan orang-orang dari seberang sana datang kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Dokter Terawan kemarin berkata begitu. Dia membuat vaksin yang sudah diakui oleh dunia. Dia berkata, kalau bukan karena Yesus, saya tidak bisa membuat vaksin ini. Amin. Saya bersyukur sekali. Puji Tuhan. Ada anak Tuhan, dokter anak Tuhan yang berani bersaksi, mengatakan bahwa karena Yesuslah maka dia berhasil. Sebentar lagi vaksin Nusantara akan berbeda menurut saya, tidak tahu benar atau tidak, tapi itulah yang dikatakan. Sekarang sedang di luar Indonesia ya, di Eropa sedang diuji. Bantu dalam doa agar dokter ini memuliakan nama Yesus. Jiwa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi semua peristiwa ada ratusan. Percaya saja dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, ya, agar kita melihat bagaimana Tuhan juga
menolong kita dalam perjalanan kita sebagai pemenang-pemenang. Katanya tadi ya, Allah sedang mengajari kita. Yonatan juga bawa khotbah tentang pemenang, dan Inge berkata Allah itu luar biasa. El Shaddai kata Samuel, dan Inge juga kemarin berkata luar biasa Tuhan Yesus. Ya itulah Tuhan menolong kita ya, supaya kita semua jadi pemenang. Sebab hanya pemenang-pemenang yang mendapat upah. Puji Tuhan. Kita akan datang, kita akan naikkan itu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Saudaraku yang kekasih, saudara banyak waktu di rumah renungkan firman Allah. Tiap-tiap hari bukan hanya membaca, selidiki dengan benar kebenaran. Semakin saudara mengerti, semakin saudara mengasihi Tuhan dan ingin mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita akan semakin mempercayainya, makin mencintainya. Ya. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, turutlah perintah-perintahku, supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Serahkan saja hidup ini tiap-tiap saat. Apapun yang hendak kita kerjakan, lakukan, buat mohonlah pertolongan dari Tuhan. Jangan gegabah, ya. Jangan pakai akal sendiri, seperti firman Allah yang dari minggu ke minggu kita mendengarnya. Kita tidak akan marah dengan pandemi ini, dengan COVID ini, tapi kita akan bertambah bersyukur karena firman Allah digenapi semakin jelas. Esok-esok saudara akan mendengar lebih lagi. Ya. Firman yang saya bawa sangat sederhana. Tidak usah saudara merenung banyak. Saudara akan mengerti. Tolong, supaya hari-hari kita tidak menjadi tidak nyaman dan seterusnya. Seperti yang kita dengar, hari-hari ini harta benda pun tidak bisa menolong, kekayaan pun tidak bisa menolong. Hanya Yesus, hanya firman-Nya, hanya Allah yang kita sembah saja, yang sanggup memberikan damai sejahteranya yang melebihi akal dan menolong kita, ya. Kita naikkan kembali pujian ini satu kali. Mari. Dengan
Bapa Surgawi. Apa yang dapat kami katakan? Hanya Tuhanlah yang layak menerima segala hormat puji kami, Tuhan. Siapakah yang dapat membalas kasih yang luar biasa? Darah yang mengalir di kayu salib. Kami tidak bisa, Tuhan, membayangkan penderitaan Kristus untuk kami. Hanya Engkau ingin kami mengasihi Engkau, mematuhi firman-Mu, dan percaya dengan segenap hati dan jiwa kami, Tuhan, dan menyerahkan hidup ini kepadamu, ya Tuhanku. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Allah mendapat tempat di hati umat-umat yang Kau kasihi, yang hari-hari ini harus berbakti di rumah masing-masing. Tapi biarlah seperti kata firman Allah, biarlah mereka beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Engkau, walaupun mereka beribadah di rumah, ya Tuhan, masing-masing, bukan di bait Allah. Karena sesungguhnya bait Allah adalah kami sendiri, umat-umat-Mu, Tuhan, yang harus hidup kudus, tidak bercacat celah, Tuhan. Itulah sebabnya Engkau izinkan COVID ini datang, dan seperti hari-hari ini negeri kami Indonesia yang kami cintai harus mengalami, Tuhan, lonjakan yang luar biasa karena banyak ketidakpatuhan, ya Allahku. Tetapi Tuhan, di dalamnya juga ada rencana Allah yang indah. Yang Kau inginkan adalah seluruh umat manusia di bumi ini datang kepadamu. Bagaimana pujian kami setiap lidah mau mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut mau bertelut, Tuhan, bahwa Engkaulah Raja. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar berita-berita dari luar. Berita-berita dari dalam pun ada sudah banyak sekali yang datang kepadamu, Tuhan, di hari-hari ini. Sungguh sebagaimana janji-Mu, ya Tuhan, Bani Kedar akan berduyun-duyun datang kepadamu. Dan hari ini Tuhan digenapi satu persatu firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau menolong kami agar kami sungguh-sungguh mempercayai seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sehati bersama seluruh umat-Mu, baik yang ada di bait Allah, yang ada di rumah-rumah, berdoa untuk saudari kami Mei. Tuhan, dia sudah mendapat infus plasma konvalen, dan demi Tuhan kami percaya itu semua adalah Tuhan yang sudah bertindak, Tuhan yang sudah menolong. Tuhan, biarlah kesembuhannya akan lebih cepat. Demikian kami berdoa untuk Ibu Siani, Tuhan, yang hari ini masih tergeletak lebih dari semuanya, Tuhan. Mari Tuhan jamah teristimewa, Tuhan, rahang-rahang yang kaku sehingga dia tidak bisa menikmati makan. Mari Bapa, mari Tuhan. Ibu ini sangat percaya kepadamu, dan dalam keadaan sakit pun dia tidak pernah kecewa, Tuhan. Biarlah Allah sendiri, Tuhan Yesus, akan menjamah dengan segala bilur-bilur-Mu. Dan kami tidak tahu siapa lagi, ya Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan semua kepadamu. Mereka-mereka yang sudah Kau jamah dan sembuhkan, terima kasih Tuhan. Biarlah mereka lebih lagi, Tuhan, lebih lagi mencintai, mempercayai Engkau. Terima kasih buat kami yang diberi kekuatan, kesehatan, kami bersyukur, ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang dengan setia, ya Tuhan, dan dengan rasa hormat, Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah online dan juga pelajaran-pelajaran Alkitab di hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan saja Tuhan, kami serahkan negeri kami yang kami cintai. Engkau juga yang akan menolong supaya COVID ini mereda, ya Allah Bapakku, dan keadaan akan lebih membaik lagi. Itu saja menjadi doa kami tiap-tiap waktu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Berkat Tuhan juga menyertai umat-umat-Mu, ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kami semua, ya Tuhan, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang.
mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang menjadi kurang percaya atau tidak percaya. Buat rekan-rekan yang sudah terpapar COVID, mari kita mengimani bahwa waktunya untuk kita berbagi dan menjadi percaya terus. Saya izin menyanyikan dalam bahasa Inggris, tetapi untuk yang kurang paham bisa membaca teks dari lagu ini. Into your hand I commit again. Let's sing together. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, amen. And I will live in all of your ways, your promises forever. Let's say, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya